Hai guys, sobat teman-teman pemirsa. Saat ini saya akan menyampaikan mantan pacar ngechat minta ketemu padahal sudah meninggal setahun yang lalu. Kisah ini dimulai pada tahun 2013. Saat itu Adi baru lulus kuliah. Ya, dia cari-cari kerja, akhirnya dapatnya kerjaan serabutan lah. Sambil gitu dia main aplikasi Bitok untuk mencari pacar. Dapatlah dia pacar lah, namanya Syifa. Setelah 6 bulan menjalin hubungan, Adi dikenalin sama orang tuanya Syifa. Kemudian Adi memberanikan diri menyatakan ingin melamar Syifa. Namun orang tua Syifa menolak karena Syifa masih harus kuliah dan Adi belum bekerja tetap. Nah, ya akhirnya hubungan itu berlanjut, namun hampir setahun kemudian akhirnya Adi dan Syifa putus baik-baik. Pada tahun 2014, Adi beberapa bulan sebelum mereka putus, Adi bekerja di perusahaan asuransi. Nah, setelah putus di tahun 2014, Adi dan Syifa masih tetap berteman ya, chattingan walaupun sudah agak jarang-jarang. Kemudian selama 2 tahun mereka chattingan sampai akhirnya tahun 2016 Adi mengundang Syifa untuk datang ke pernikahannya. Kaget Syifa, namun dia cukup senang. Ya selamat kak, gitu kata Syifa. Namun di pernikahannya Adi, Syifa hanya datang sendiri, nggak dengan pacarnya. Karena katanya pacarnya lagi sibuk kerja keluar kota. Nah, setelah pernikahan Adi, nggak ada mereka kontekan selama setahun. Nah, di tahun 2017, Adi pas lagi ya ingat Syifa gitu ya, iseng-iseng dia chat Syifa. Dibales. Ya Adi yang lagi kosong, lagi nggak tahu gabut mau ngapain, akhirnya ya ngajaklah Syifa ketemu. Ya Syifa ngajak ketemu, akhirnya mereka ketemu, janjian. Adi juga mengajak temannya Jody lah, karena nggak enak pengantin baru, dia pengen ngajak temannya Jody, namun Jody dan yang lain nggak bisa datang. Akhirnya Adi sendirian ketemu Syifa. Akhirnya Adi jemput Syifa ke gang rumahnya Syifa. Nah, dari situ Adi melihat Syifa kok pasti jemput kok beda. Pakai celana jeans ketat dengan baju kaos ketat, kelihatan agak belah dadanya, dan di situ ada tato. Wah, ini Syifa jauh dari Syifa yang dulu. Tapi Adi mengabaikan karena dia sudah menikah. Jalanlah mereka ke rumah makan tempat mereka dulu pernah pacaran di situ. Nah, di perjalanan Syifa mengeluarkan jepit rambut warna pink yang dulu pernah dikasih Adi. Makanya masih awet dan Syifa mengenakan itu di rambutnya. Akhirnya mereka sampai rumah makan. Pada saat mereka sampai rumah makan mau makan, orang-orang pada heran melihat Adi. Mana Adi mengabaikan itu, mereka makan. Nah, Adi makan 2 piring ya dengan lahapnya. Tapi setelah dia selesai makan, dia baru perhatikan Syifa cuman ngaduk-ngaduk makannya tanpa dilahap. Ya, Adi bertanya, namun Syifa bilang nggak selera. Kemudian di belakang Syifa rupanya ada temannya Adi, teman kantor. Nah, kamu di sini? Iya. Saling tegur sapa. Lalu temannya bilang, tuh udah habis 2 piring, tinggal 1 lagi kata temannya. Temannya pamit duluan. Kemudian Adi sama Syifa sedikit bicara, lalu mereka meninggalkan rumah makan tersebut untuk mengantarkan Syifa pulang. Di perjalanan pulang, Adi juga heran kan, kok sepanjang perjalanan kok ada kayak bau-bau kembang sampai bau anyir. Cuman Syifa bilang mungkin dari luar. Akhirnya pas mau nganter, Syifa bilang nggak usah antar sampai rumah, cukup antar di hotel S di hotel ini, di jalan ini. Adi heran, ngapain ke situ, saya ada perlu. Ya udah, akhirnya diantarlah oleh Adi ke situ. Kemudian Syifa turun. Pas dia turun,
tidak terlihat dia mengenakan jepit rambut warna pink. Kemudian pas dia turun, dia berjalan nggak nengok kanan kiri, langsung lurus ke arah hotel itu. Kemudian Adi pulang, ya dia pas sampai rumah dia membersihkan cek dulu ada bau apa. Akhirnya dia sampai rumah, istrinya udah tidur, akhirnya Adi tidur. Kemudian selama berapa hari Adi nggak ada kontekan sama Syifa. Kemudian saat itu udah perlu untuk urusan asuransi, Adi mau menawarkan asuransi ke temennya Jody. Nah, perjanjian mereka, Adi akhirnya ke rumah Jody. Adi cerita tanggal 17 kemarin pas Jody nggak mau, Adi ketemu Syifa. Kaget Jody, kamu sehat-sehat aja Di? Sehat? Kenapa? Jadi Syifa itu udah meninggal setahun yang lalu. Jadi Jody kasih lihat yang berita-berita ya kan, berita-berita mengenai meninggalnya Syifa dan persis yang di foto itu. Oh itu foto waktu gua itu baju yang dia pakai waktu ketemu gue, kata Adi. Terus Adi memperlihatkan juga BB aman dia sama Syifa. Kaget lah Jody, ini nggak mungkin gitu. Lalu cerita mereka saling bercerita. Kemudian Jody pun cerita bahwa setelah putus sama Adi, Syifa kenal sama cowok lain. Namun Syifa berubah sejak itu. Dia cowoknya itu kalau jemput selalu nggak pernah keluar dari mobil, dan Syifa pun dandanannya terbuka dan sering pulang tengah malam. Jadi orang jadi berpikir Syifa yang enggak pergaulan bebas gitu. Akhirnya nggak lama setelah pernikahannya si Adi lah 2016, orang tua Syifa mendapat kabar kalau Syifa nggak ada. Shock mereka, kemudian dari situ orang tuanya Syifa sakit-sakitan. Pada saat itu Adi sedang sibuk-sibuknya bekerja. Baru tahulah Adi atas kabar ini. Setelah itu dia agak drop, pulanglah dia ke rumah, dan pada saat dia membaca berita tentang Syifa, istrinya kasih tahu, saya pikir kamu sudah tahu. Habis itu Adi istirahat, kemudian besoknya Adi dan istrinya ke makam Syifa, dan istrinya heran pas lagi perjalanan ini, saya menemukan jepit rambut pink ini punya siapa, ini punya Syifa. Ya susah lah untuk dijelaskan. Kemudian akhirnya mereka sampai di makam Syifa, dan Adi meletakkan jepit rambut pink itu ke makamnya Syifa, dan dia merasa lega sesudah itu. Istrinya cerita, teman kantornya waktu itu cerita Adi datang sendiri dan makannya lahap sampai 3 piring gitu. Jadi Adi baru menyadari bahwa rupanya orang-orang itu melihat Adi itu ngomong sendiri, dan hanya Adi yang melihat Syifa, orang lain tidak ada yang melihat Syifa. Hanya melihat Adi itu datang sendiri. Demikian dari saya. Jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, komentar, dan share ya. Terima kasih.